sistem persarapan. Sistem persarapan nanti redemonstrasinya 1 sampai dengan 2 dan refleks fisiologi. Ya, sekarang saya demonstrasikan untuk N1. N1 kemarin apa? Oh ya, kan? N1 olfaktorius, N2 optikus, kemudian N3 troklearis, N4 olfaktorius, optikus, oculomotor, troklearis, trigeminus, abdusen, facialis, kemudian auditorius, glossopharyngeus, vagus, accessorius, hypoglossus. Ya. Nah, sekarang saya mulai dari N1. Rememori ya, saya cuci tangannya. Saya anggap saya sudah cuci tangan. Saya mulai dari N1 sampai dengan N12 terlebih dahulu. Ya, bisa ditutup matanya. Ayo, Loh, tutup matanya, nggak boleh dilihat. Terus tutup aja. Ditinggal pun nggak apa-apa. Keturun ya. Permisi. Bawa apa? Minyak kayu putih. Harus ditutup ya. Tutup mata terus ya. Coba yang satunya. Bau apa? Kopi. Diuji coba lagi enggak apa-apa. Harus ditutup. Bau apa? Nggak bau. Masa nggak bau? Belum. Tutup sing enak. Enggak boleh riem-riem. Enggak. Bau apa? Teh. Oke. Bau? Bau. Ya. Sudah buka. Bau tadi? Kemarin kalau pada saat COVID, oh kok saya nggak bau. Nah, bisa diuji cobanya seperti itu ya. Jadi nggak boleh dua hidung. Jadi satu hidung ditutup dulu, diuji coba. Bu, minyak kayu putih satu ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus diajak pun juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya optikus. Kalau optikus sama kayak yang kemarin ya, pemeriksaan mata. Optikus itu ada yang menggunakan Snellen cat untuk visus mata, bisa juga untuk luas lapang pandang yang ditutup satu, kemudian berhadapan, kemudian terlihat dan seterusnya. Itu luas lapang pandang. Ya, jadi optikus sama dengan pemeriksaan mata pada visus mata dan luas lapang pandang. Prosedurnya sama. Ya. Kemudian N3 oculomotorius. Kemudian yang keempat 3, 4, 6 itu sama. Oculomotorius, trokelearis sama abdusen. 3, 4, 6 itu untuk menguji pergerakan bola mata. Pergerakan bola mata ke kanan, ke kiri, ke dalam, keluar, ke atas dan ke bawah. Kemarin ada uji apa saja? Horizontal. Iya, apa itu? Nystagmus. Horizontal. Vertikal. Kemudian Konjungtiva. Konvergensi. dispergensi. Kemudian Luas lapang pandang. sudah itu tadi luas lapang. Konvergensi, dispergensi, nystagmus, horizontal dan Vertikal. pergerakan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dan ke dalam, ke luar. Itu ya. Kemudian trigeminus, kekuatan menggeget. Jadi nanti kalau N3, 4, 6 itu dijadikan satu tapi disebutkan nervusnya dengan pemeriksaan 1 nystagmus horizontal dan nystagmus vertikal. Ketiga, pemeriksaan konvergensi dan dispergensi. Pemeriksaan pergerakan bola mata ke dalam dan keluar, pemeriksaan pergerakan bola mata ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Kemudian trigeminus, kita meraba mandibula
silakan geget. Nah, di sini pasti ada kekuatan gegetnya. Oh ya, normal. Trigeminus. 7 facialis. Coba senyum, Bu. Kerut mencucu. Iya, nggak apa-apa, mencucu aja, mencucu. Kemudian kerutkan dahi. Dikerutkan gini. Mohon maaf, Bu. Gini. Bu, izin mengangkat telepon Bu Ina. Salah jadwal meneh. Tolong info pas respon. Tanyanya Bu. Saya nggak bawa. Ada kuliah sampai jam berapa hari ini? Oh, 5. 4. Jadi ini bahasa Inggris 45. Berarti mau kemerdekaan. Dikerutkan. Kurang. Jadi mengkerutkan dahi ini bisa atau tidak gitu ya. Kemudian dia senyum simetris tidak ke kanan dan ke kiri, kemudian mencucu. Biasanya kalau pada pasien saraf itu kalau disuruh senyum, kalau memang dia ada apa namanya pelonya itu biasanya agak sedikit tidak simetris. Nah, gitu. Itu merupakan salah satu kerusakan syaraf facialis ya. Sudah selesai N7, N8 auditorius ya. Auditorius itu sama kayak kita pemeriksaan Rina sama Weber. Rina digunakannya sama ya, mulai di itu dulu di apa namanya di tulang mastoid. Jika sudah tidak mendengar, dipindah ke depan liang telinga sambil ditanya masih mendengar. Prosedurnya sama. Kemudian tes Weber bisa ditaruh di sini. Bisa juga ditaruh di sini dengan menanyakan getarannya sama atau tidak, ditambah dengan tes keseimbangan, tes Rombeck. Itu untuk auditorius karena fokus pada telinga. Jadi pasiennya suruh gini tangannya, kemudian tutup mata sambil kita observasi selama 10 detik, jangan 10 menit ya. Kemudian yang ke-9 yaitu glossopharyngeus. Ya, tutup matanya. Julurkan lidahnya. Anjing. Wah, kayak kita tak prank. Tutup mata, julurkan lidah. Anjing pintar. Coba dirasakan. Masih. Coba dirasakan. Manis gitu ya. Ya. Berarti masih glossopharyngeusnya masih berfungsi. Kemudian yang ke-10 adalah nervus vagus. Nervus vagus sama kayak kita memeriksa kelenjar tiroid ya. Kita tarik ke depan, kemudian kita suruh telan udah. Telan udahnya. Nah, ada refleks menelan berarti masih normal. Kemudian yang ke-11 itu adalah accessorius. Accessorius pasiennya disuruh Melet. Melet mon. Iya tak? Bukan ada aja. Aku kan dulu. pasiennya disuruh Cuma lebih kekuatan otot pundak. Iya, Coba pundak. Iya. duduk. Harusnya mah kok udah sendiri kok. Ini kita berikan tekanan ya. Tahan tekanan dari saya. Atau bisa angkat pundaknya, kemudian angkat pundak. Lawan tekanan dari saya. Nah, ini ya. Kemudian kalau yang terakhir 12 hipoglossus baru pasiennya disuruh melet. Nah, melet, gerakkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Ya sudah. Sekarang kita masuk ke nervus. Nervus itu ada dua. Ada refleks patologi dan ada refleks fisiologis. Saya mulai dulu terus. Refleks fisiologi itu ketika ada refleks berarti normal, ketika tidak ada refleks berarti abnormal. Saya mulai dari refleks bicep. Refleks bicep itu kita raba tendonnya ditekuk, kemudian kita raba tendonnya bisa langsung di sini, ya, bisa juga sini. Ada refleksnya kan? Ini tendonnya. Ada refleks berarti normal. Apa aja? Kemudian refleks tricep, di atasnya siku. Kita ketuk.
Biasanya kalau kalian kejedot stroke. Kemudian di sini brachioradialis. Mas diangkat. Nah, ada sedikit refleks. Gitu ya. Kemudian di sini bicep, tricep, brachioradialis. Kemudian ada yang namanya refleks patella. Coba duduk. Kakinya gampang. Ini yang cekung, ini kita raba, kita yang cekung sini, kita ketuk. Sama, ini yang cekung, ada refleks berarti normal. Ya, itu normal. Kemudian ada refleks Achilles, itu sebenarnya pasiennya suruh nungging, kemudian ininya kita ketuk. Coba nungging dulu. Nungging bang. Nungging. Sojot. Enggak, ininya tetap digantung. Terus sojekan Kamu ada tetep sana. ngadepone aku. Gini. Enggak masuk terus ini. Lu nungging. Nungging. Kayak mau kate sojot loh. Nah, gitu. Sudah. Kurang ke sini. Kurang modern. Ini kan tendonnya, ini tendon Achilles. Kemudian ini. Ini apa tadi? Patella ini Achilles, ya, tendon Achilles, brachioradialis, bicep, tricep. Itu masuk di dalam refleks fisiologi. Jika ada refleks berarti normal, jika tidak ada refleks berarti abnormal. Oke, tidur lagi. Sekarang saya refleks fisiologinya sudah. Sekarang saya refleks patologi. Refleks patologi ketika ada refleks berarti pato menunjukkan adanya penyakit. Berarti kalau tidak ada refleks itulah yang normal. Jika ada refleks berarti abnormal, jika tidak ada refleks berarti normal. Kebalikan dari refleks fisiologi. 1. Refleks Babinski. Babinski menggores mulai dari bawah, ya, dari tumit sampai dengan bawah ibu jari. Menggores, ya, jadi tumit L ke sini. Itu Babinski. Kemudian cedok menggores bawah mata kaki sampai bawah ibu jari. Yang dilihat adalah refleks pada jari-jari kaki. Ya. Kemudian refleks Oppenheim. Ya. Refleks Oppenheim menggores tibia dan tibialis anterior dari arah proksimal ke arah distal. Digoresnya seperti ini. Bukan gini ya, tapi loh. Sambil kita lihat jari-jari kaki. Kemudian refleks Gordon memijat betis. Sambil kita lihat refleks pada jari-jari kakinya. Jangan memijat itu seperti ini. Cukup 1 titik. Kemudian di sini ada refleks apa? Skyver. Kalau tadi refleks tendon Achillesnya diketuk dengan patella, dengan hammer. Yang refleks refleks Skyver itu adalah memijat tendon Achilles. Dilihat refleks jari-jari kaki. Dikatakan ada refleks ibu jarinya dorsofleksi, keempat jarinya plantar fleksi. Atau ibu jarinya dorsofleksi, keempat jari kaki ini begar. Tapi ada juga yang respon geli. Jika respon geli, kelima jari pasti seperti ini. Kadang kan di sini kan ada yang geli seperti ini. Itu perbedaan refleks normal sama refleks fisiologi. Maksudnya, Bu, ini ada refleks tapi mengkeret seperti ini kelimanya. Berarti itu fisiologi menandakan bahwasanya dia geli, bukan kategori abnormal.
Yang kategori abnormal tadi ibu jari dorsofleksi, keempat jari plantar fleksi, atau ibu jari dorsofleksi, keempat jarinya begar seperti ini. Jadi nanti pasti akan saya tanya refleks yang abnormal bagaimana. N1, N12 selesai atau visio juga selesai. Besok yang dipraktekkan itu. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Kalian belajar juga nggak apa-apa.